Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Indriani dengan NIM 21005112 dari kelas 3C dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan membahas mengenai 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya surga merindukan 4 golongan: orang yang baca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapannya, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Itu menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dilansir dari situs Kemak Gorontalo, berikut penjelasan dari masing-masing golongan orang yang dirindukan oleh surga. Jadi yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah SWT, sehingga setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, dengan artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Lalu orang yang selalu menjaga lisan dan berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW berasal dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, dengan artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata dengan baik atau diam. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan atau wajatmumul jai'an. Orang yang ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah SWT membalas kebaikan orang yang dilakukan oleh hambanya, bahkan kelak di hari kiamat. Allah SAW akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapapun mukmin memberikan makanan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun yang memberi minuman yang kehausan pada hari kiamat, nanti akan memberikan minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan atau shaina fi syahri Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena daerah mereka dirindukan oleh surga. Allah SWT juga telah menyajikan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sal radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, dengan artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa di hari kiamat kelak masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan siapapun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada satupun orang yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya akan ditutup dan tidak siapapun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian pembahasan saya mengenai 4 golongan